Jadi persoalan Tuhan itu sangat sederhana, simpel sekali. Yang membuat manusia menjadi berbeda-beda karena pikirannya. Yang membuat kita merasa Kristen, merasa Islam, merasa Hindu, merasa Buddha adalah pikirannya. Pikiran agama itu gak jauh beda dengan pakaian. Yang membuat kita berbeda karena pakaian. Coba lepaskan semua pakaian, telanjang, kita sama. Salam cerdas selaras sahabat-sahabat sekalian dan para tandapan di mana saja berada di alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat setiap persoalan kehidupan manusia dalam perspektif dan dalam kajian spiritualitas. Spiritualitas adalah jalan kembali kepada kemurnianmu sendiri, sebagaimana kenyataan itu sendiri, tanpa pikiran, tanpa ego, dan tanpa keinginan apapun. Membiarkan semua keindahan itu melewati kehidupanmu, tanpa ternoda oleh penilaian-penilaian dualitas dari pikiranmu. Biarkan hatimu yang sudah lama merindukannya, menikmati dan merasakan kesejatiannya. Salam satu hati. Dan Hyang ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tandapan yang terus setia mengikuti dan merespon pencerahan Hyang secara memadai. Jika pencerahan Hyang ini dianggap baik dan mencerahkan, maka mohon tebarkan dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Silahkan subscribe bagi yang belum, klik like dan berikan komentar yang positif dan konstruktif. Salam satu hati. Rahayu. Kadang-kadang orang bingung bahwa ajaran itu ciptaan manusia atau Tuhan. Ada orang yang mengatakan itu dari Tuhan. Itu pun juga salah. Ada yang mengatakan itu ciptaan manusia. Itu malah salah besar. Karena Tuhan nggak mengajarkan apa-apa. Tuhan hanya memperlihatkan kehidupan ini apa adanya. Kehidupan apa adanya ini penuh dengan pelajaran kalau kita mau mengamati. Tuhan gak butuh mengajarkan apa-apa lagi. Tuhan hanya lihatlah dirimu. Dalam dirimu ada pengetahuan. Lihatlah dalam kenyataan ini. Dalam kenyataannya ada pengetahuan. Sains, apa yang dipelajari sains? Ya kenyataan. Seluruh agama itu sumbernya adalah kenyataan. Dan yang diselidiki oleh sains adalah kenyataan. Orang-orang spiritualitas mampu menembus kenyataan berdasarkan laku, berdasarkan perjalanan. Sedangkan para saintis, mereka berusaha untuk mengeksplorasi kenyataan lewat penyelidikan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh para saintis terhadap kenyataan baru menyelidiki wajahnya kenyataan. Belum kenyataannya. Ya, yang diselidiki oleh saintis baru realitas eksternal. Belum realitas yang sebenarnya. Nah, realitas yang sebenarnya ini bisa disebut kenyataan itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan dan kenyataan itu gak jauh beda. Yang seringkali menyebut Tuhan dengan kenyataan. Nah, kenyataan yang dipahami orang spiritualitas dengan orang-orang agama beda. Orang-orang agama atau sains, orang-orang saintis, yang disebut kenyataan ya apa yang tak nampak ini. Padahal menurut orang-orang spiritual, yang disebut kenyataan bukan apa yang nampak, tapi apa yang ada. Ya.
Apa yang ada, bukan apa yang nampak. Yang nampak belum tentu ada. Tapi contoh gini ya. Ah. Kalau sayang, Hah? sayang ya. Ya saya. Sayang itu simpel aja. Hmm. Yang bikin nyata adalah mata. Iya. Nah, kalau spiritual apa ya? Salah. Karena Apa yang dilihat oleh mata, Ya. barulah wajah. Apa yang bisa dilihat oleh mata, barulah bentuk, belum isinya. Nah, Ya. Sehingga apa yang bisa diselidiki oleh sains, baru bentuknya realitas. Ya, belum realitas itu sendiri. Yang diselidiki oleh para sains baru di wilayah kejadian, bukan kenyataan. oh gitu. Iya. Terus bedanya Kalau kenyataan dalam Kristen ada yang namanya surat-surat yang bercerita tentang kejadian kan. Itu berbicara tentang apa itu kejadian, apa itu kenyataan. Ya. Kenyataan itu number one. Kejadian tidak akan pernah ada selama tidak ada kenyataan. Kenyataan bisa ada tanpa kejadian, tapi kejadian tidak akan bisa ada tanpa kenyataan. Ya. Yang berubah-ubah ini adalah kejadian, sedangkan kenyataan tidak berubah. Yang disebut siang dan malam itu kejadian, bukan kenyataan. Dan semua kejadian itu ilusi. Karena dia muncul dan tenggelam. Yang nampak ini ilusi. Sampean hanya dulu hanya sperma. Berkembang setiap hari berubah. Bentuk sampean setiap hari berubah nggak? Berubah. Semakin hari semakin berubah. Cuma perubahan kita mungkin lambat. Menurut mata kita lambat. Kalau kita menggunakan mata galaksi mungkin perubahan kita cepat. Nah, semua yang berubah ini bukan kenyataan, tapi kejadian. Dan yang diselidiki oleh para saintis baru setingkat kejadian, perubahan-perubahan. Orang saintis tidak mampu menembus ke wilayah kenyataan yang sebenarnya, maka mereka nggak percaya pada Tuhan. oh gitu. Iya. Berarti memang dia mata adalah jendela dunia. Itu Iya, yang dilihat hanya wajah, bentuk, bukan kenyataan. Makanya kenyataan yang dipahami mereka adalah yang nampak. Padahal yang nampak belum tentu ada. Coba sekarang ya saya berusaha saya sudah membuktikan sendiri. Yang disebut molekul, yang disebut atom, ternyata 99,99 itu kosong. Artinya sebetulnya bukan kosong, tidak nampak. Tapi mereka menyebutnya kosong. Kosong atau kekosongan itu hanya konsep semata yang hanya ada di dalam pikiran manusia saja. Kekosongan atau suwung tidak pernah ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Apa yang tidak nampak bukan berarti kosong. Keterbatasan mata fisikal ragawimu yang tidak mampu melihat kenyataan yang tidak nampak itu. Mata manusia yang tidak mampu melihat substansi dalam keadaan yang tidak tampak, kenyataan niskala. Keadaan yang tidak nampak meliputi semua yang nampak. Perbandingan yang tidak nampak atau niskala dengan yang nampak atau skala itu 99,99% dengan 0,01%. Keterbatasan mata fisikal ragawimu yang tidak mampu melihat kenyataan yang tidak nampak itu. Mata manusia yang tidak mampu melihat substansi dalam keadaan yang tidak nampak, yaitu kenyataan niskala. Keadaan yang tidak nampak meliputi semua yang nampak. Perbandingan yang tidak nampak atau niskala dengan yang nampak atau skala itu 99,99% dengan 0,01%. Apa yang bisa diselidiki oleh sains tentang diri kita atau kenyataan
barulah 0,01%. Itu yang nampak, yang mudah berubah. Sedangkan realitas yang sebenarnya adalah 99,99%. Itu yang disebut sebagai pusat kenyataan. Dan yang disebut Tuhan bukan hanya yang niskala saja. Tuhan itu skala sekaligus niskala. Tidak ada yang kosong. Semua ada, hanya tidak nampak. Jadi kita harus berpegang pada yang ada, bukan pada yang nampak. Yang nampak belum tentu ada. Oh iya, itu contohnya tadi ya. Yang saya tanya ini. Kayak atom itu tadi. Iya. Kayak siang dan malam ini. Seperti misalnya ini ya. Ini kalau listrik ini saya padamkan, gelap kan. Nah gelapnya tuh kemudian kalau yang nyalakan lagi, gelap itu lampu hilang. Ya kan? Nah sekarang gelap itu ada atau tidak? Kalau pertamanya ada, kita akan berpikir ada. Oh masih ada ini. Gelap itu tidak ada, tidak akan pernah ada. Kalau kita nyalakan gelap itu hilang, kalau dia memang betul ada, bisa kita cari. Sama kalau kita kehilangan kucing, ya bisa kita cari. Tapi gelap bisa kita cari? Tidak. Itu sebabnya gelap tidak pernah ada. Maka kata-katanya bukan, kita nggak sebetulnya secara saintis itu menyebutnya gelap. Gelap itu ada. Tapi secara spiritual tidak ada. Yang ada hanya kata-katanya ketiadaan cahaya. Oh itu maksudnya. Sebutan yang layak adalah ketiadaan cahaya. Dalam kenyataan tidak ada kegelapan. Kegelapan hanya terjadi karena keterbatasan manusia. Keterbatasan panca indera manusia, terutama matanya. Manusia yang berada di dalam kegelapan karena keterbatasan matanya tidak akan mampu melihat apapun. Buktinya pada saat kita berada di Bali, saat di malam nyepi, kita tidak dapat melihat apapun di dalam kegelapan. Atau dalam perspektif spiritual, dalam ketiadaan cahaya, manusia yang ada di dalamnya tidak akan mampu melihat apapun. Padahal ketiadaan cahaya hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu saja di Bali. Sedangkan di daerah lainnya masih ada cahaya, bahkan masih ada matahari. Jadi, kegelapan pada hakikatnya tidak pernah ada. Kegelapan terjadi secara subjektif personal karena keterbatasannya sendiri. Gelap adalah batas kemampuan manusia melihat. Gelap itu ilusi, tidak eksis. Bukan gelap itu nggak ada. Jadi nggak perlu disebut. Karena dia nggak ada, kenapa harus dikasih nama? Nah bagi orang-orang biasa itu dikasih nama karena dianggapnya ada. Jadi kan butuh soalnya. Butuh. Gimana sih caranya? Kan setiap orang kan berbeda-beda. Udah gelap aja. Nah itu satu contoh aja ya. Karena mereka menganggap bahwa yang nampak itu ada. Belum tentu ada. Itu kalau kita kaji lebih jauh ya, di situ kita akan ketahuan. Nah kemudian yang perlu diketahui lagi, manusia itu sebetulnya anak Tuhan, tapi dilahirkan jadi anak setan. Ya? Manusia anak Tuhan, dia dari langit. Dia lahir ke bumi menjadi anak bumi, menjadi anak yang terbatas. Dulu dia datang dari langit sebagai ruh, bebas, tidak terikat. Tapi ketika dia lahir ke bumi, dia menjadi terbatas, menjadi terikat. Langit itu hanya konsep atau nama. Karena apa yang kamu sebut langit hanya batas kemampuanmu melihat ke atas yang kamu sebut langit. Karena esensi langit yang sebenarnya adalah kenyataan yang tidak nampak, yang tidak terbatas. Jadi,
istilah langit hanyalah salah satu sebutan untuk kenyataan yang tidak nampak, kenyataan di skala yang tidak terbatas, yang seringkali dikaitkan sebagai pasangan bumi, Bapa Angkasa, Ibu Bumi. Sedangkan bumi itu melambangkan alam fisikal ragawi yang nampak, yang skala, yang terbatas dan sementara. Maka yang menggunakan istilah manusia itu anak Tuhan, yang lahir menjadi anak setan. Atau manusia itu anak langit yang kemudian menjadi anak bumi. Anak langit yang bebas kemudian menjadi anak bumi yang terbatas. Bagaimana menyadarkan anak manusia ini bahwa sesungguhnya dia adalah orang dari langit, bukan bumi. Dia orang langit yang berusaha untuk berjalan-jalan di bumi. Dan untuk berjalan-jalan di atas bumi ini butuh pakaian. Pakaiannya adalah tubuh. Dan butuh sarana. Sarananya adalah panca indera dan pikiran. Itu hanya pakaian seperti astronot mau ke bulan. Butuh pakaian untuk menjaga, untuk melindungi katakanlah kekurangannya. Atau dengan istilah lain yang seringkali menyebut manusia itu katakanlah, yang bisa menyebutnya gini, manusia itu dengan metafor aja, manusia itu anak harimau tapi dia lahir jadi anak kambing karena kebetulan dia dipelihara oleh ibu kambing. Ya, akhirnya dia tumbuh menjadi anak kambing kan. Kira-kira anak harimau ini kapan dia tahu kalau dirinya bukan kambing? Kapan kira-kira? Anak harimau ini kapan dia tahu bahwa sesungguhnya dia adalah anak harimau? Kalau bertemu dengan harimau, dia tidak akan tahu bahwa harimau itu adalah harimau. Dia dapat pendidikan dari ibunya kalau kamu bertemu harimau harus menjauh. Oh iya, masuk akal juga. Iya, bimbingan agama dari ibunya kan gitu. Harus menjauh, dia berbahaya. Lebih baik kita lari saja. Padahal nggak mungkin dimakan kan gitu. Tapi ya, induknya udah berlanjut tapi itu. Nah, kapan kira-kira dia sadar? Dia akan sadar pada saat ibunya terancam. Kalau dirinya terancam, dia tidak akan sadar, dia lari. Tapi pada saat ibunya terancam, maka dia akan marah. Dan ketika dia marah, mengaum dia. Dan pada saat mengaum, dia heran. Kok bisa mengaum? Gitu. Ya kan? Karena memang jati dirinya di sana. Jadi butuh masalah untuk membangunkan jati dirinya. Mungkin ibu kambingnya terancam, wah dia harus mungkin kalau dia yang terancam lari. Tapi ketika ibunya yang terancam, ketika kekasihnya yang terancam, beda. Dia akan mempertahankan. Nah, mungkin di sana kan mengaum. Para rasul, para nabi, para Buddha, mereka bangkit kesadarannya karena ini. Cuma kesadaran manusia bangkit itu biasanya kalau dirinya yang tertekan. Iya. Sedangkan para nabi, para rasul, para mesias, dia bangkit kesadarannya karena melihat orang lain yang tertekan. Sedangkan dirinya udah bebas, merdeka. Berarti beda level. Makanya kalau ada orang yang menghina nabi-nabi, itu orang bodoh. Orang-orang menjadi bodoh karena kebencian yang berlebihan, karena kemarahan yang terpendam yang tidak terkendali. Kemarahan yang berlebihan yang membuat orang tidak mampu berpikir jernih dan cerdas. Kemarahan dan kebenciannya yang berlebihan terhadap perilaku para penganut yang ekstrim dan radikal, sehingga menganggap agamanya yang menjadi sumber dari keburukan sepak terjang para penganutnya.
Jika kita sudah muak dengan tingkah pola para penganutnya, maka bisa-bisa akan membuat kita membenci pula agamanya dan bangsanya dari mana agama itu datang. Dan tidak sedikit pula orang yang merasa dirinya cerdas karena merasa berpegang pada sains yang terjebak pada kebodohan karena kebencian kanak-kanak yang berlebihan ini. Orang bodoh, mereka mengukur nabi-nabi seperti dia. Bahkan banyak orang-orang yang ngaku dirinya sudah spiritual. Jika memang kita sudah berada di level spiritualitas, seharusnya kita bisa mengukur tingkat dan kualitas kedalamannya para nabi, para rasul, para Buddha, para avatar, atau para guru. Sekalipun secara ragawi mereka sudah tiada, namun secara niskala mereka masih ada, masih hidup, tak pernah mengalami kematian dan kelahiran. Secara niskala mereka bisa kita hubungi, tentunya dalam kemurnian diri, tanpa ego, tanpa nafsu, tanpa pikiran. Mereka mudah bisa kita temui, kecuali para budak pikiran yang masih terjebak dalam ego dan keyakinannya yang terbatas. Tapi mereka menghina nabi-nabi. Ini spiritual abal-abal. Kalau dia memang orang spiritual, dia bisa menjumpai nabi-nabi. Bisa menjumpai nabi, Mesias, bahkan bukan hanya nabi, Tuhan pun bisa dijumpai. Karena Tuhan itu adalah merupakan substansi yang paling nyata. Karena dia adalah kenyataan itu sendiri. Sedangkan keberadaan manusia datang dan pergi, berubah-ubah. Manusia itu ilusi, sedangkan Tuhan itu kenyataan. Seharusnya Tuhan itu mudah ditemui, tapi kenapa manusia tidak mampu? Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena manusia dibatasi oleh pengetahuannya sendiri. Manusia dibatasi oleh ketidakmampuannya sendiri. Sedangkan Tuhan tidak membatasi. Dia nggak pernah menyembunyikan dirinya. Dia terbuka. Ya, terus manusia tuh Tuhan itu terbuka, telanjang, artinya dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia siap dikenal, bahkan ingin dikenal. Cuma Tuhan memperkenalkan diri itu gak seperti manusia memperkenalkan diri gampang. Tuhan memperkenalkan diri dengan cara apapun tidak akan pernah manusia percaya. Dalam wujud apapun Tuhan memperkenalkan diri, manusia tidak akan pernah percaya. Dalam wujud manusia tidak percaya. Dalam wujud gaib malah jangan-jangan setan. Apalagi dalam wujud kambing. Padahal Tuhan bisa berwujud apa saja. Karena Tuhan meliputi semua wujud. Tapi wujud itu bukan Tuhan. Bahwa semua yang nampak ini adalah wajah Tuhan, wujud Tuhan, tapi wujud itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan itu nampak, tapi yang nampak bukan Tuhan. Ini bahasa spiritual. Kalau orang bilang Tuhan itu nggak nampak, salah. Tuhan itu nampak, tapi yang nampak itu bukan Tuhan. Sama dengan orang mengatakan Wedo itu nampak, tapi yang nampak ini bukan Wildo. Karena yang nampak ini tubuhnya Wildo. Karena Wildo itu bukan tubuh. Ya kan? Artinya Wildo itu nampak, menampakkan diri. Tapi yang nampak ini bukan Wildo. Karena yang nampak ini hanya tubuh yang sementara. Sedangkan Wildo yang sebenarnya dia kekal abadi. Jadi kita bisa menggunakan metafor manusia untuk menjelaskan tentang Tuhan. Sangat simpel. Jadi persoalan Tuhan itu sangat sederhana, simpel sekali. Yang membuat manusia menjadi berbeda-beda karena pikirannya. Yang membuat kita merasa Kristen, merasa Islam, merasa Hindu, merasa Buddha adalah pikirannya.
pikiran, agama itu nggak jauh beda dengan pakaian. Yang membuat kita berbeda karena pakaian. Coba lepaskan semua pakaian, telanjang, kita sama. Yang membedakan kita kan pakaian. Ada pakaian jenderal, ada pakaian Pak Lurah, Pak RT, pakaian pengemis, pakaian gembel. Coba semua telanjang. Ada perbedaan. Mana yang disebut jenderal, mana yang disebut lurah, mana yang disebut gembel. Yang disebut gembel, kaya, jenderal, rakyat, itu kan pakaian. Ya. Yang membuat kita merasa Kristen, merasa Hindu, merasa Buddha, merasa Islam, pikiran. Makanya orang-orang yang masih terjajah dan diperbudak oleh pikirannya, para budak inilah yang senang bertengkar. Iya. Para budak inilah yang senang bertengkar. Para budak adalah orang-orang yang belum menyadari bahwa dirinya adalah budak. Orang yang belum menyadari bahwa dirinya adalah pikiran. Seluruh manusia nggak sadar bahwa sesungguhnya dirinya adalah pikiran, bukan dirinya. Karena manusia mulai dari semenjak kanak-kanak diperlakukan secara kultur sebagai pikiran, bukan sebagai manusia. Ya. Manusia diperlakukan secara kultur oleh manusia lainnya sebagai pikiran. Sebagai pikiran. Coba sampean kalau waktu kecil ya, kalau ditanya misalnya ini, mau kemana nak? Saya mau sekolah, saya mau belajar di sekolah, saya mau kuliah. Sesungguhnya yang belajar dia atau pikirannya? Pikirannya. Kenapa dia kok mengaku dirinya yang belajar? Berarti dirinya adalah pikiran. Seharusnya saya mengatakan, saya ingin mengisi pikiran saya dengan pengetahuan. Saya ingin mengajari pikiran saya. Sama ketika olahraga kan, saya ingin membuat tubuh saya sehat. Nah, bukan. Dan manusia nggak sadar kalau dirinya mulai dari kecil diperlakukan sebagai pikiran. Maka yang disebut aku adalah pikiran. Yang selalu mengaku sebagai aku adalah pikiran itu sendiri. Dan manusia tanpa disadari terjajah oleh pikirannya. Dan dia nggak sadar. Dia nggak sadar bahwa kita ini dijajah oleh pikiran, kemudian pikiran itu menguasai kita dan dia mengaku sebagai kita. Ini yang disebut ego. Dan ego tidak bisa bertemu dengan ego yang lain. Ego selalu hidup sendiri. Keinginan ego hanya ingin menguasai orang lain. Dia suka mencari teman tapi dalam rangka ingin menguasai. Bahkan dalam hubungan apapun, manusia selalu ingin menguasai. Anak ingin menguasai orang tua ingin menguasai anaknya, suami ingin menguasai istrinya, istri ingin menguasai suaminya, teman ingin menguasai temannya, bos ingin menguasai anak buahnya. Ini dorongan ego. Ini dalam tingkatan kemanusiaan, dia merupakan tingkat kedua dalam kemanusiaan. Manusia itu ada 7 tingkatan. Manusia pertama namanya manusia batu. Manusia kedua namanya manusia pohon. Manusia ketiga manusia binatang. Manusia keempat manusia. Manusia kelima manusia universal. Manusia universal. Manusia keenam, manusia dewa. Manusia ketujuh, manusia Tuhan.
Jadi ada 7 level. 7 level. Di sana 7 level itu kalau kita singkat menjadi 3. 3 itu tubuh, jiwa, ruh. Nah, di wilayah tubuh itu ada 3. Batu, pohon, binatang. Batu, pohon, binatang. Kalau dalam ajaran Hindu itu ada apa? Ada 7 cakra. Dari cakra Muladhara sampai ke cakra Sahasrara. Cakra Muladhara, cakra Swadhisthana, Manipura, kemudian Anahata, kemudian cakra Visuddhi, kemudian cakra Ajna, dan cakra Sahasrara. Nah, 7 cakra ini udah melambangkan dari cakra yang pertama yang disebut Muladhara, itu gambaran tentang manusia batu. Di manusia batu tuh udah manusia kanak-kanak, itu hidupnya udah tanpa pikiran seperti batu. Nah, dalam cakra disebutnya Muladhara. Tahu Muladhara sampai? Muladhara itu artinya lubang kecil. Ya memang dalam cakra Muladhara itu bawah, dubur, di antara dubur dan anus. Makanya digambarkan Muladhara, lubang kecil. Muladhara itu digambarkan manusia itu seperti lubang kecil. Jadi di tingkat ini manusia itu hanya punya mulut sama dubur. Jadi yang disebut lubang kecil itu artinya dari lubang mulut ke lubang dubur. Masuk dan keluar. Maksudnya manusia itu kerjanya hanya makan berak. Makan berak, makan berak, makan berak. Makanya manusia yang hidupnya hanya melulu mikirin makan, kemudian berak, makan berak tiap hari. Ya itu manusia tingkat pertama itu, batu. Dia hanya melulu mikirin lobak. Dan di sana dia nggak kenal manusia lainnya. Dia hanya yang penting aku kenyang, aku bisa makan, besok berak. Itu manusia batu. Nah, manusia pohon. Manusia pohon adalah manusia yang bisanya tumbuh ke atas. Dia nggak bisa kemana-mana. Ini melambangkan ego yang selalu ke atas. Nah, ego itu ada di tingkat binatang. Dan ego selalu ingin ke atas. Dan ego itu merupakan dasar bagi politik. Nah, manusia pohon atau manusia di tingkat ini, kekuasaan. Kalau yang di tingkat batu itu makan berak, di sini dia ingin menguasai. Semua kehidupannya hanya ingin menguasai yang lain. Cuma di tingkat ini, di tingkat pohon lebih baik dari batu. Karena dalam batu itu dia udah nggak mikir yang lain. Dalam ego dia sudah mikir yang lain. Dia butuh yang lain, tapi untuk dikuasai. Ya, butuh yang lain, tapi untuk dikuasai. Nah, kalau udah manusia batu, manusia pohon, nah manusia hewan. Nah manusia hewan, dia banyak digerakkan oleh seksual, oleh seks. Nah, di tingkat seksual ini lebih baik daripada pohon. Karena di sana dia berhubungan dengan yang lainnya dalam rangka ingin menguasai. Sedangkan di tingkat seks dia berhubungan dengan yang lain dalam rangka ingin berbagi. Maka seks ya, itu merupakan tingkatan yang tertinggi di wilayah hewan. Berbagi. Karena dia sudah berbagi. Di situ sudah ada unsur Tuhan. Karena berbagi. Cuma pengalaman manusia di tingkat Tuhan saat berhubungan seks. Pada saat dia mengalami orgasme,
dia mengalami kenikmatan yang luar biasa saat itulah. Jadi pengalaman kenikmatan yang luar biasa hanya dialami sekejap. Makanya seks itu merupakan cara meditasi yang juga sangat dibina dalam Bhairawa Tantra. Cuma di tingkat seks dia sudah berbagi. Beda dengan pohon tadi. Tapi tetap saja orang-orang yang melulu hidupnya hanya karena seks, ya dia hanya di situ aja. Nah, ini namanya manusia hewan ini. Jadi bawah ini manusia hewan. Di sini ini cakra sini ini namanya anahat. Nah, ini tempatnya manusia. Ini tempatnya cinta. Sedangkan wilayah sini ini Tuhan. Jadi hewan kalau ingin meningkat dirinya jadi Tuhan, harus prosesnya melalui jadi manusia. Prosesnya harus mengalami cinta. Nah, ketika dia masuk ke tingkat manusia, cakranya adalah anahat. Di sini dia mulai memasuki wilayah cinta. Nah, cinta ini sudah melampaui seksual. Dalam cinta tidak ada dualitas. Dia sudah bebas dari permasalahan biologi. Jadi cinta tidak berkaitan sama sekali dengan seksual, dengan laki perempuan. Cinta itu sudah bebas dari laki dan perempuan. Kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa mencintai pohon, bisa mencintai apa saja, bukan karena laki dan perempuan. Sehingga cinta itu melampaui tubuh, melampaui seks. Ya, jadi bedakan cinta dan seks. Tapi banyak orang yang bercinta tapi masih terpengaruh dengan seks. Nah, ini bukan cinta lagi. Naik turun, masih ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas. masih binatang. Nah, kalau udah tingkatnya naik, nah, jadi ada kalau udah tingkat ini, nah tingkat 4. Nah, kalau udah naik ke tingkat 5, itu sini. Tingkat 6 sini, tingkat 7 sini. Tingkat 7 udah di luar fisik kita. Ini yang disebut dengan cakra mahkota. Mahkota Romo. Cakra mahkota atau sebutannya sahasrara. Jadi manusia di sana meningkat ya. Cinta manusia di sini cinta pun meningkat. Nah, di tingkat ini cintanya masih cinta katakanlah masih di human love. Kalau udah di tingkat yang lebih tinggi itu udah tingkat cinta universal. Kalau yang lebih tinggi lagi, dia menjadi cinta itu sendiri. Menjadi cinta itu sendiri. Itu di sini. Nah, kalau sudah di tingkat ini menjadi Tuhan. Menjadi manusia Tuhan, manusia berkesadaran Tuhan. Sahasrara. Jadi di situ kalau kita ingin mengembangkan diri kita. Nah, manusia mulai dari kecil sudah diperlakukan sebagai pikiran. Dan manusia nggak sadar kalau dirinya terjajah oleh pikiran, diperbudak oleh pikiran. Apapun yang dilihatnya melalui pikiran. Dia belum bebas dari pikiran, makanya disebut budak. Nah, dalam Hindu ada 4 yang disebut kasta itu ya. Ada Sudra, ada Waisa, ada Ksatria, ada Brahmana. Tapi orang Hindu sendiri tidak paham dengan kasta ini. Orang Hindu memahami kasta hanya sebagai strata sosial. Budak itu artinya buruh, para pekerja. Waisa itu para pedagang. Ksatria itu artinya apa? Orang-orang yang duduk di pemerintahan. Sedangkan
Brahmana adalah pendeta, golongan pendeta, orang-orang suci. Jadi hanya tingkatan-tingkatan di wilayah sosial. Padahal sebenarnya enggak. Dia merupakan level-level dalam spiritual. Sudra artinya dia budak, orang yang masih diperbudak oleh pikirannya, oleh egonya, oleh nafsunya, dan dia nggak sadar kalau dirinya ini menjadi budak. Maaf ya yang saya potong. Ya. Ada pertanyaan lagi Nah, untuk kolaborasi ya. Jadi pertanyaan saya itu begini, menggabungkan semua itu, ya, ke arah satu yang kita ingini. Contohnya begini. Tadi yang kan nyontohkan. tapi ingat ya tadi apa yang sedang yang belum tersambung. Begitu ya. Apa terus? Nah, Terus, ini ini ada anak kecil yang tadi yang ya, dia tahu nggak tahu itu kan terjadi nanti proses, terjadi proses. ya, Nah, yang membuat dia tadi akhirnya nggak jalan karena dia itu diikat dan diberi makan, ya. kan begitu kan? Diberi makan, dipelihara, kan ada yang melihara karena dia ngikat. Ya kan seperti yang sudah yang bilang tadi. Nah, Kapan dia sadar? Kan dia sadar setelah ada bencana. Nah. Tidak ada yang lain, hanya itu aja. maksud saya gini ya, Ya, dari pengiraan saya itu, apakah ada hubungan? Jadi begini, hubungan itu begini. Dari spiritual itu apa yang mendatangkan kita harta di dunia itu bukan spiritual. atau doa? Nah, ini yang saya maksud. Ya, bukan ya. Jadi gini, perlu dipahami. Banyak orang yang salah dalam memahami spiritual. Spiritual seolah-olah adalah belajar untuk memperoleh kekuatan-kekuatan ilahi. Ya. Oleh karena itu, banyak orang yang memahami spiritualitas sebagai pengetahuan. Spiritualitas itu bukan pengetahuan. Kalau banyak orang berbicara tentang spiritualitas dan mereka menganggapnya sebagai pengetahuan, itu hanya teori dan mereka nggak tahu apa-apa tentang spiritualitas. Spiritualitas bukan pengetahuan. Spiritualitas adalah metode. Metode apa? Metode untuk kembali. Yang asalnya kita telanjang, kemudian pakai baju, kembali telanjang lagi. Kembali telanjang lagi. Ya. Asalnya kita tidak punya pikiran, ya, tidak punya pengetahuan apa-apa. Kemudian kita diberi pengetahuan, pikiran, agama, dan lain sebagainya. Apakah itu bisa beriringan? Nah, bentar, ya. Agama dan sebagainya. Kemudian pengetahuan ini tanpa kita sadari mengikat kita, membatasi kita. Kita menjadi terkurung dalam dualitas. Kita terkurung dalam ilusi yang tidak kita sadar. Nah, bagaimana agar kita kembali menyadari bahwa sesungguhnya kita anak langit? Sesungguhnya kita orang langit yang sedang berjalan-jalan di atas bumi, menjadi orang bumi. Bagaimana kita sadar kembali? Nah, dalam rangka untuk sadar kembali inilah maka kita harus melepaskan semua pakaian bumi, melepaskan semua pengetahuan yang kita peroleh dari bumi. Karena kita sudah punya pengetahuan asal, yaitu langit. Pengetahuan langit kita menjadi terkubur gara-gara pengetahuan bumi. Jadi spiritualitas adalah metode untuk kembali ke langit. Kembali ke langit artinya kembali ke dalam kenyataan yang sebenarnya. Spiritualitas adalah jalan kembali kepada kemurnianmu sendiri, melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kesejatianmu. Lihatlah kenyataan itu sebagai kenyataan itu sendiri, tanpa prasangka dan praduga pikiran dan keyakinanmu. Spiritualitas sama sekali bukan pengetahuan. Jika spiritualitas dipahami sebagai pengetahuan, maka yang membutuhkan pengetahuan spiritualitas adalah egomu.
Pengetahuan spiritualitas hanya membuat ego semakin besar dan kuat. Dan itu bertentangan dengan esensi dan tujuan spiritualitas itu sendiri, yaitu merdeka dari pikiran dan ego. Pengetahuan spiritualitas hanya akan membuat pikiranmu semakin kuat dan berkuasa, semakin sulit untuk ditundukkan dan dikendalikan. Spiritualitas sama sekali bukan pengetahuan. Spiritualitas adalah metode atau jalan kembali. Metode tidak bisa dijelaskan. Metode hanya bisa ditunjukkan dan dijalankan. Sedangkan spiritualitas sebagai pengetahuan membutuhkan penjelasan dan pemahaman. Dan yang membutuhkan pemahaman dan penjelasan adalah pikiranmu. Sedangkan tujuan spiritualitas adalah menghancurkan egomu, menundukkan pikiranmu, dan bukan memperkuat pikiranmu. Kembali menjadi diri kita yang sebenarnya. Dia metode ke sana, bukan untuk metode menjadi kekayaan. Dan orang kalau sudah tingkat ini, yang disebut kekayaan itu hanya bayangan. Kekayaan itu hanya bayangan. Sedangkan Tuhan itu cahaya. Sedangkan orang-orang agama, Tuhan dan kekayaan itu seperti dua hal yang harus dikejar dengan cara yang berbeda. Sehingga mereka punya waktu untuk sembahyang dan untuk waktu untuk mencari makan. Orang-orang spiritualitas beda. Bahwa